Balik lagi di Apaan Siri TV, dan kita masih di musik, ngobrolin soal musik. Musik, ngobrolin soal musik. Masih sama gua tentunya, dan yes, gimana kabar lu semua hari ini? Semoga sehat dan berkah selalu buat lu yang masih setia nonton video di channel ini guys ya. So, jadi hari ini balik lagi kita akan ngobrolin seputar band yang udah namanya sangat gede banget dan terkenal, band mahal yang suka bongkar pasang personilnya, dan bahkan bisa dibilang udah kayak PT ya guys ya. So, mungkin kalian juga udah pada tahu, hari ini gua akan ngebahas tentang Slipknot lagi guys ya. Semoga yang nonton juga nggak pada bosan, karena hari ini gua bakal ngebahas tentang alasan Slipknot nggak bubar meski sering gonta-ganti personil nih guys. Pasti bakalan seru banget kan, karena banyak juga yang nge-request gua suruh ngebahas tentang Slipknot lagi ya. Gua akan ngebahas berita yang lagi happening kali ini guys ya, tentang Slipknot. Tapi sebelum itu, buat yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara gimana? Cukup simple. Cukup lu like, comment, subscribe. Jangan lupa di-share. Kita bangun channel ini agar kedepannya bisa lebih berkembang dan bisa lebih baik lagi guys ya. So, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi seputar Slipknot, tapi kita langsung ke pembahasan atau infonya dulu guys ya. Let's go! Meski Slipknot sering gonta-ganti personil, bahkan sering dibilang sama netizen bahkan udah kayak PT atau perusahaan ini guys ya, tapi yang pasti band ini nggak bakalan pernah akan bubar. Soalnya dalam wawancara Corey Taylor bareng Rock Antin beberapa tahun lalu nih guys, Corey sempat nyeritain soal alasan kenapa Slipknot masih tetap ada meskipun udah banyak perubahan dari formasi awal mereka, yes, tahun 1999 yang lalu nih guys. Menurut Corey Taylor, Slipknot nggak akan pernah bubar selama masih ada yang mau jalanin band ini. Bahkan Corey juga bilang kalau seandainya dirinya pensiun pun, dia bakalan bantuin Slipknot buat nyari penggantinya. Wah, gokil sih. Tapi emang totalitas banget sih yang gue lihat Corey Taylor terhadap band Slipknot yang satu ini dibandingin band dia yang lain ya gitu. Lanjut. Slipknot emang udah jauh banget tuh dari formasi awal mereka. Apalagi setelah kehilangan Joey Jordison, Paul Gray yang udah meninggal, dan ditambah ada yang udah cabut kayak yes, Craig Jones dan Chris Van. Tapi Corey Taylor bilang kalau dari dulu Slipknot udah lebih besar dari seluruh personilnya. Jadi selama masih ada orang yang masih mau nerusin dan cinta sama band ini, Slipknot udah dipastikan gak akan pernah bubar, kata Corey Taylor. Menurut Corey Taylor, selama dia dan personil lainnya masih punya fisik dan kuat dan para personil masih mau nonton Slipknot nih guys, Slipknot masih bakalan tetap ada. Tapi kalau kualitas Slipknot udah mulai menurun, Corey Taylor bakal tahu kalau itu adalah yes, waktunya untuk berhenti dan pensiun. Corey juga bilang mungkin dia bakal punya sisa 5 tahun lagi buat jalanin tour bareng Slipknot nih guys. Jadi dia bakal jaga diri, terutama kesehatan, semaksimal mungkin ya. Tapi emang bener sih, Corey Taylor gue lihat dari tahun ke tahun semakin tua, semakin produktif, semakin fit, dan semakin sehat sih gue bilang. Karena kelihatan banget dari bentuk paras fisiknya dia itu masih tetap fit dan energik di atas panggung. Karena ya nggak tahu ya, mungkin dia nge-gym juga, jaga kesehatan. Karena memang ya dia menargetkan hanya 5 tahun lagi waktunya dia untuk pensiun guys ya. Lanjut, dan tour Europe dan UK mereka dalam rangka 25 tahun anniversary tour mereka yang diadakan dari tahun lalu, yes, Here Come the Pain,
masih akan berlanjut nih guys. Dan di tour 25 tahun anniversary Slipknot kali ini, para fans amat sangat menantikan Slipknot perform bareng mantan personil yang udah keluar seperti Jay Weinberg, Chris Van, dan Craig Jones tentunya nih guys. Wah emang gokil sih ya, 25 tahun anniversary-nya itu udah dari 2024 kemarin ya. Itu konser dari Europe dan UK, dan masih akan berlanjut konser Europe-nya. Ntar gambarnya gue kasih di sini aja. Jadi memang dia nggak akan pernah berhenti, apalagi masih ada nuansa personil baru yang menggantikan Jay Weinberg, yes, Eloy Casagrande guys. Jadi masih digempur terus untuk perform gitu kan. Dan gue pengen tahu nih pendapat kalian, kalau misalnya Slipknot personilnya udah ganti semua, lu bakalan masih mau dengerin lagu Slipknot atau mau nonton performnya nggak sih? Tulis di kolom komentar bawah. Sebab kalau misalnya memang yang dikatakan Corey Taylor, ini kita bahas sedikit ya. Kalau yang dikatakan Corey Taylor itu benar, seluruh personil Slipknot memang udah pensiun, personil lamanya terutama ya, dan bakal digantiin regenerasi, walaupun personil lamanya tetap bertanggung jawab untuk mencari kandidat penggantinya mereka kalau mereka pensiun. Itu bakal terjadi. Menurut kalian gimana? Menurut gue sih ya kurang seru ya menurut gue, karena memang nuansanya, terutama vokalis ya, kalau gue sih terutama karakter vokal. Kalau misalnya drum atau gitar ya pasti memang masih banyak yang bisa menggantikan, tapi vokalis itu menurut gue frontman di suatu band, nah paling enggak lah. Jadi kalau karakter vokalnya udah diganti dan hilang, dan menurut gue amat akan sangat berbeda sekali ya. Contohnya kayak Linkin Park udah ganti vokalis kan beda gitu kan. Banyak, Suicide Silence ganti vokalis juga udah beda banget, walaupun performanya juga masing-masing itu bagus menurut gua. Tapi kalau Corey Taylor diganti sih menurut gua, waduh, gokil sih, bakalan ambruk nggak sih? Soalnya gini, dia written song juga, udah gitu instrumen musik juga sebagian membantu lah paling enggak untuk karakteristik vokalis ya. Dan begitu dari album pertama men, dia udah ngisi vokal di Slipknot, dan tiba-tiba memang kalau ini kejadian ya 5 tahun kemudian diganti, Corey Taylor pensiun karena mungkin kondisi fisik udah nggak bisa perform lagi. Itu wah gue nggak tahu sih para magots yang ada di seluruh dunia akan bilang apa. Orang personilnya yang lain udah pada cabut aja, mereka masih menantikan reunian dong, 25 tahun perjalanan tour lu harusnya bisa reunian lebih baik gitu kan, dengan adanya personil-personil lama yang udah cabut paling enggak lah untuk datang sekedar mungkin bawain 1-2 lagu gitu. Tapi menurut gua itu hal yang nggak mungkin banget ya, karena mereka itu biasanya keluar dari Slipknot atau dipecat ya, contohnya kayak Jay Weinberg itu karena memang ada masalah, dan memecatnya itu ya kalau secara Jay Weinberg ya menurut gua gokil sih ya. Secara Joey Jordison mendiang ya kan, itu juga dipecat sepihak ya karena kondisi, gue nggak tahu kondisi di dalam konflik bandnya bermasalah gitu kan, dan juga kesehatannya memang mendiangnya Joey Jordison juga bermasalah ya, sama aja kayak Jay Weinberg. Jadi nggak mungkin banget kalau yang dibilang para fansnya tadi itu bahwa 25 tahun anniversary mereka ini bakal ngadirin kayak Jay Weinberg, terus Chris Van terutama, atau Chris John. Nggak mungkin banget men, karena Chris Van juga kemarin katanya ya bermasalah sama masalah pembayaran di band ini. Gue juga nggak tahu sih signifikannya gimana, karena gue juga nggak ngebahas di channel ini ya. Jadi intinya yang gue dengar sih kayak begitu, dia cabut karena masalah pembayaran nggak bener lah intinya di manajemennya gitu. Intinya manajemennya nggak bener lah. Gue juga nggak tahu masalah seperti itu ya. Mungkin kalau ada yang bisa menambahkan, bisa tulis aja di kolom komentar gitu kan. Dan memang kalau misalnya para netizen atau magots bilang ini kayak PT men, ya udahlah, kalau di Indonesia kan ada Death Squad yang sering gonta-ganti personil tapi bandnya tetap jalan, walaupun ya frontman cuma tinggal satu atau personil lamanya tinggal satu, is okay, nggak masalah ya. Jadi balik lagi, selama masih ada yang mau nonton, kata si Corey Taylor, nggak akan ada masalah men. Walaupun lo gonta-ganti personil juga tetap akan jalan aja. Bener sih, jatuhnya kayak Killing Me ya, kalau di Indonesia kayak Killms sekarang. Jadi hanya tinggal Josaphat doang gitu kan ya, yang lainnya udah pada cabut. Tapi ya mungkin sang frontman ini bakal ngumpulin lagi timnya dan akan tetap jalan dengan karya-karya baru mungkin. Tapi sih menurut gue sih itu
masalah bilateral di band aja sih. Jadi memang kalau misalnya dasarnya memang kayak Slipknot, tentunya kita bahas Slipknot ya. Kalau memang dasarnya memang band itu kuat dan para magats atau fansnya itu di seluruh dunia masih solid, masih beli album, masih beli merch mereka yang original, gue rasa bakal akan tetap ada Slipknot. Bener sih yang dibilang sama Corey Taylor sih, karena memang nggak mungkin banget Slipknot bisa bubar sih, karena saya belum nonton jujur. Jadi mereka waktu datang ke Indonesia 2023 lewat Hammer Sonic Fest, saya tidak nonton ya guys, balik lagi saya bilang di sini. Jadi amat sangat merugi sekali buat saya gitu sebagai fans Slipknot dan sebagai orang yang suka banget musik new metal macam Slipknot ini. Jadi memang please lah, mungkin Bang Revel bisa ngundang lagi Slipknot untuk yang kedua kali ya, karena juga mungkin di luaran sana masih banyak yang nasibnya kayak gue belum bisa nonton Slipknot langsung karena band ini cukup terbilang mahal dan juga nggak semua orang bisa ngundang ya, terutama promotor ya, karena ya gokil banget harganya, udah dibilang sama Revel Entertainment selaku Hammer Sonic CEO ya, itu memang harganya gila banget dan wah gue nggak tahu sih, mungkin bisa ngelebihin harganya Linkin Park mungkin untuk ngundang Slipknot karena mereka banyak men, dan gitu alat yang dibawa mereka juga gila, rigging panggung yang luar biasa, harus hidrolik ya untuk percussionnya mereka itu. Jadi menurut gue sih gokil banget kalau memang ada lagi yang ngundang dia untuk perform di Indonesia guys ya, karena balik lagi saya amat sangat menantikan, please mungkin kalau ada promotor di Indonesia yang kaya raya yang bisa ngundang lagi Corey Taylor dan kawan-kawan, ya Slipknot bisa mampir lagi ke Indonesia mungkin tahun ini atau tahun depan, gua amat sangat happy banget karena gua amat sangat menantikan Slipknot. Gua pengen tahu soundnya di depan panggung karena gua hanya melihat mereka itu di YouTube ya, jadi soundnya tuh kurang terdengar jelas banget karena yang ngerekamnya juga kan kadang-kadang dari jauh banget nih ya kan, dengan alat yang tidak proper. Jadi menurut gue sih kurang ya, giran ada yang proper juga paling 1-2 lagu, nggak full lagu gitu. Jadi menurut gua aduh pengen nonton gue cuy. Jadi Slipknot tuh musik yang bener-bener gue bilang tuh wow banget ya, karena memang dari zaman sekolah gue udah dengerin mereka dan memang gue pengen nonton. Giran mereka datang ke Indo gua nggak bisa nonton karena ya ada 1-2 hal yang memang bermasalah lah, untuk terutama finansial ya, karena wah kalau memang karena urusan finansial mah udah nggak bisa di tolerir lagi, karena memang kalau udah ngebahas finansial udah berat cuy, jujur aja sih, karena memang harga tiketnya kan juga nggak murah pas waktu Slipknot itu ya, dan gue juga nggak bisa dapat tiketnya karena memang udah sold out waktu itu. Jadi percuma juga gue punya uang kalau memang tiketnya udah sold out, karena dari jauh-jauh hari pas waktu mereka open tiket itu saya belum punya uangnya di situ gitu. Jadi ya intinya seperti itulah gitu. Jadi intinya gue harap sih Slipknot bisa tetap akan ada dan bisa tetap akan perform di Indonesia, please gitu kan. Jadi mungkin kalau ada promotor yang kaya raya bisa mengundang Slipknot lagi datang, gue amat sangat happy gitu kan. Ya mungkin infonya sampai sini aja lah, kita ngobrolinnya Slipknot tuh nggak usah panjang-panjang, singkat-singkat aja. Yang penting di sini tuh gue bisa nyampaikan apresiasi kalian karena ingin mendengarkan info tentang Slipknot yang paling happening. Ya udahlah gue bahas ini aja karena memang banyak juga yang bertanya kenapa sih Slipknot nggak bubar aja, karena personil lamanya udah banyak yang cabut dan udah nggak originalitas. Sudah terjawab di sini guys ya. Jadi intinya kayak gitu. Thanks banget yang dari awal udah nonton gua ngoceh atau ngedongengin kalian dari awal sampai terakhir, gak di skip. Thank you banget. Oh ya, sebelumnya gua pengen ngucapin minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat lu yang merayakan Idul Fitri di tahun ini guys ya. Kalau misalnya memang di pembahasan selama setahun ini konten gua bermasalah dan ada kata-kata yang kurang baik, gua mohon maaf lahir dan batin mumpung masih dalam suasana lebaran ya guys ya. Gitu. Jadi balik lagi, selalu dukung channel ini dengan cara gimana? Cukup simpel, cukup lu like, comment, subscribe, jangan lupa di share. Kita bangun channel ini agar bisa lebih berkembang di kemudian hari nanti. Gua Leo pamit. Kita ketemu di episode musik selanjutnya. See you in the next video. Bye-bye.